Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamal Dasari asal Universitas Negeri Padang, membawakan sebuah media yang bernama COPROP, Concept of Probability. Nah, media ini merupakan media pembelajaran matematika tentang peluang, khususnya untuk siswa kelas 8 SMP dan sederajat. Nah, sebelum kita masuk ke medianya, marilah kita berkenalan dengan media itu sendiri. Seperti apakah COPROP itu? Mari saksikan tayangan ini. Baik, pertama-tama marilah kita berkenalan dengan media pembelajaran matematika COPROP atau Concept of Probability. Nah, terdapat 6 pengenalan tentang COPROP ini. Yang pertama yaitu nama media. Nah, nama COPROP merupakan singkatan dari Concept of Probability, atau dalam bahasa Indonesianya adalah konsep tentang peluang, yang menggambarkan isi materi berupa konsep dasar suatu peluang untuk kelas 8 SMP dan sederajat. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu tujuan media ini dibuat. Nah, ada 2 tujuan utama dalam pembuatan media ini, yaitu yang pertama, untuk memberikan pemahaman mengenai konsep peluang kepada peserta didik. Lalu yang kedua, mengaplikasikan konsep peluang pada hal di sekitar peserta didik. Nah, kedua konsep ini dan tujuan dari media ini dikemas dalam konsep yang menarik dan terkait dengan IT. Lalu selanjutnya yaitu alat untuk pembuatan media. Nah, secara umum ada 4 aplikasi dan website yang digunakan, yaitu ada FreePic untuk memperoleh gambar 2 dimensi serta gambar-gambar vektor. Lalu ada Unplus yang digunakan untuk memperoleh gambar-gambar real atau nyata dalam kehidupan. Lalu ada HI, yaitu software untuk pengeditan gambar yang bisa di-custom atau disesuaikan dengan kebutuhan si pembuat. Lalu PowerPoint sebagai tempat utama dalam membuat media ini dan menggabungkan semua sumber daya yang ada agar terciptanya media COPROP ini. Lalu lanjut yaitu proses pembuatan. Nah, waktu pengerjaannya adalah berkisar antara 18 sampai 24 jam, yang kurang lebih dikerjakan dalam 6 jam sehari. Lalu langkah-langkah dalam proses pembuatan ada 3 yang utama, yaitu yang pertama mengumpulkan sumber daya yang ada dan yang dibutuhkan seperti foto, vektor, PNG, audio dan lain-lain guna mendukung proses pembuatan media ini. Lalu yang kedua, sebagian media yang diperoleh tadi, sumber daya yang didapatkan tadi diolah dengan AI atau Adobe Illustrator agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, semua hal tadi dianimasikan, ditransisikan, didesain, dan dimotionkan atau diberikan gerak, dan lain-lain, yang mana semua hal ini dikerjakan dalam Microsoft PowerPoint 2019. Lalu kelebihan media. Ada minimal 4 kelebihan media, yaitu pertama, tampilan media yang simple, dinamis, dan kekinian atau SDK, yang merupakan jargon dari media ini yang bisa disaksikan di setiap hal dan setiap sisi dari media COPROP ini. Lalu yang kedua, konsep pembelajaran ditampilkan dengan menarik sehingga diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi dan daya tarik peserta didik dalam membahas dan mengenal konsep peluang. Lalu yang ketiga, terdapat kuis sehingga siswa dapat mencobanya sehingga mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam memahami konsep peluang. Lalu yang keempat, terdapat games untuk relaksasi dan mencegah kejenuhan dalam proses pembelajaran. Nah, itulah minimal 4 kelebihan media ini. Lalu kekurangan media. Sejauh ini ada 2 kekurangan media, yaitu yang pertama adalah filenya cukup berat, yaitu sekitar 150 MB. Hal ini dikarenakan banyaknya sumber daya yang ada pada media ini. Hal tersebut sebenarnya bertujuan agar menarik perhatian peserta didik dalam menggunakan media ini. Nah, lalu yang kedua, untuk mendapatkan pengalaman terbaik harus menggunakan PowerPoint 2019 atau versi yang lebih baru, karena ada beberapa fitur yang tidak bisa dilakukan oleh PowerPoint sebelumnya, seperti Zoom dan Morph, yang mana itu cukup menarik dan tidak ada di PowerPoint sebelumnya. Serta harus memiliki beberapa typeface atau font tertentu, karena tidak semua font yang dipakai dalam media ini adalah font bawaan, ada font yang impor dari website tertentu. Nah, itulah pengenalan tentang media ini, dan mari kita masuk ke sesi selanjutnya. Nah, itulah pengenalan awal tentang COPROP. Dan sekarang marilah kita lanjutkan
ke medianya. Dan inilah Koprok. Nah, di sini ada intro dari memasukkan media, ada nama pembuat dan fotonya. Lalu ada muncul pertanyaan, yaitu apakah Anda sudah siap? Nah, jika kita mengklik belum, maka media akan keluar, tapi jika kita mengklik sudah, maka akan masuk ke dalam medianya. Kita klik sudah, maka akan muncul menu loading, yang mana terdapat logo UNP yang merupakan asal dari mahasiswa pembuat. Nah, kita klik mulai, maka kita masuk ke medianya. Dan ini adalah tampilan awal dari media Koprok, yang mana terdapat info yang merupakan info dari kreator, lalu ada logo home yang mana terdapat 4 daftar menu utama, yaitu tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan game. Lalu ada tombol ini yang merupakan link menuju channel YouTube pembuat, lalu ada tanda tanya yang mana merupakan cara menggunakan media, lalu ada tombol off yang mana akan membuat kita keluar dari medianya. Nah, untuk pertama mari kita klik tanda tanya. Di sini terlihat petunjuk penggunaan yang telah disampaikan tadi. Lalu kita skip saja, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini terdapat KI dan KD. Pada KI kita klik. Nah, terdapat KI 3 dan KI 4-nya. Lalu pada KD terdapat KD 3.1.1 dan KD 4.1.1. Nah, kita bisa silang. Lalu kita bisa masuk ke dalam materinya, kita klik materinya. Nah, pada segmen materi terdapat pendahuluan. Dan pada kasus ini pendahuluannya adalah tentang sepak bola, yaitu pernahkah Anda menonton pertandingan sepak bola? Biasanya di awal pertandingan, wasit akan mengetos sebuah koin yang ada sisi angka dan gambar untuk menentukan tim mana yang memulai kick off. Kenapa hal tersebut dilakukan? Apakah cara tersebut adil atau fair? Nah, di sini guru bisa menstimulasi siswa untuk memahami permasalahan yang sebenarnya adalah konsepnya, yaitu tentang peluang. Nah, di sini bisa next, yaitu dengan mengklik panah. Nah, di sini juga ada pertanyaan lanjutan, yaitu berapakah peluang tim A yang memulai kick off? Nah, siswa bisa menjawab dengan variasi jawaban yang akan berbeda. Lalu ada tombol next. Lalu akan ada pertanyaan, dari manakah Anda tahu hal tersebut? Nah, siswa akan menggali lebih dalam kenapa mereka menjawab seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang mengejutkan, yaitu bagaimana jika diketahui fakta bahwa sebelumnya koin tersebut telah ditos oleh seseorang sebanyak 20 kali dan memunculkan sisi angka 11 kali, sementara sisi gambar 9 kali. Nah, di sini siswa semakin berpikir kritis dan pastinya akan terbagi menjadi beberapa kelompok pernyataan. Apakah peluangnya tetap sama? Nah, di sini siswa akan terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok yang mengatakan peluangnya sama dan kelompok yang mengatakan peluangnya akan berbeda. Nah, disinilah pengantar untuk memulai konsep tentang peluang, yaitu peluang empirik dan peluang teoretik. Lalu dilanjutkan dengan pengertian peluang dan jenis peluang yang akan dipelajari, yaitu peluang adalah nilai kemungkinan dari suatu kejadian atau percobaan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita mulai dari peluang empirik. Di sini jelaskan pengertiannya dan ada bentuk umumnya serta ada contoh peluang empirik. Serta jika siswa ingin kembali bisa ada tombol home untuk kembali ke menu lainnya. Nah, kita klik contoh dan di sini terdapat 3 contoh peluang empirik. Nah, siswa bisa memilih yang mana yang mau dikerjakan atau dilihat terlebih dahulu gitu. Bisa yang A, yaitu tentang kartu as, di mana terdapat kartu wajik, hati, sekop, dan keriting pada 4 kartu as. Dan ditanya tentang peluang empiriknya. Nah, di sini siswa bisa melihat contoh dari peluang empirik tentang kartu as. Lalu kita bisa kembali dan di sini juga ada yang lain, yaitu tentang dadu. Yang mana pada dadu ini terlihat juga contohnya, yaitu ada dadu yang digulingkan 40 kali, tentukan peluang empirik, muncul mata dadu 2. Nah, ini bisa untuk meningkatkan pemahaman siswa. Lalu ada tentang koinnya. Nah, di sini tentang koin juga sama, yaitu ada koin yang ditos banyak 20 kali dan bagaimana keadaannya gitu.
Nah, dan jika telah selesai melihat contoh, bisa kembali lagi ke menu sebelumnya, yaitu tentang peluang empirik tadi dengan cara mengklik yang ini. Atau bisa kembali ke menu home, yang mana menu home di sini juga berbeda warna tergantung dari background. Nah, inilah yang membuat menarik media ini. Nah, kita kembali, kita tekan aja yang sini. Nah, inilah hal terakhir yang kita lihat sebelum kembali ke sini. Nah, ini kita kembali ke peluang empirik tadi. Karena kita telah melihat contoh, kita lanjutkan. Lalu peluang teoretik juga ada materinya, dan ini tombol home-nya berbeda warna lagi, itu warna biru mengikuti warna dari peluang teoretik. Kita bisa lanjutkan, dan di sini ada contoh lagi, kita bisa mengklik dan terdapat 3 contoh lagi, yaitu ada yang kartu lagi, yang mana terdapat konsep dan teori tentang peluang pada contohnya. Lalu bisa kembali, dan ada tentang dadu, yang juga konsep peluang terdapat di sini. Lalu bisa kembali, dan ada pada contoh koin, yang mana terdapat juga konsep peluang teoretik pada contoh koin ini. Nah, di sini juga ada dibuat quotes-quotes sedikit, yaitu kejar akhirat dunia akan mengikuti, yang mana akan menstimulus siswa untuk selalu ingat kepada Tuhannya. Lalu bisa kembali ke menu home, atau kita kembali ke menu terakhir tadi, yaitu peluang teoretik. Kita klik saja ini. Nah, kita kembali dan kita bisa lanjutkan, dan kita bisa menarik sebuah kesimpulan agar siswa paham apa perbedaan dan hubungan antara peluang empirik dan peluang teoretik tadi. Nah, ini sudah habis karena tidak bisa diklik lagi. Maka kita bisa kembali ke home, yang mana menu home-nya sekarang warna merah, dan kita bisa pilih kembali ke home atau bisa juga ke quiz. Nah, kita lanjut ke kuis. Setelah kita masukkan semua materi, maka akan terdapat kuis. Nah, di sini ada kuisnya, yang mana bisa kita gunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, pada kuis ini terlihat ada petunjuk pengerjaannya, terlihat di sini. Lalu setelah itu kita bisa klik mulai. Maka akan terdapat di soal pertama. Nah, kita cukup mengklik yang mana jawaban kita. Sekali klik langsung lanjut ke soal selanjutnya. Kita klik ini misalnya, dan ini ada soal lagi, soal nomor 2, kita klik lagi, kita anggap saja pilih ini, dan muncul soal nomor 3, kita klik ini, muncul soal nomor 4, kita klik ini, dan muncul soal nomor terakhir atau nomor 5, misalnya kita klik ini, dan di sini bisa melihat skor atau kembali ke menu utama. Nah, kita lihat skor, dan ternyata jawaban benarnya cuma 2 dan jawaban salahnya 3. Nah, lalu kita bisa kembali ke menu utama. Nah, setelah kembali ke menu utama tadi, kita bisa melihat di sini setelah kita lakukan tujuan pembelajaran, materi, dan kuis. Sekarang yang terakhir yaitu tentang gamesnya. Nah, kita bisa klik gamesnya, dan di sini ada games. Kita lihat di sini, silakan klik bintang putih. Nah, kita bisa mengklik ini untuk relaksasi untuk siswa agar tidak bosan dan tidak capek dalam membahas pembelajaran matematika. Nah, kita bisa mulai saja. Kita klik ini. Nah, kita mainkan. Nah, ternyata kalah maka akan muncul you lose, tapi jika akan menang nanti akan muncul you win. Nah, ini relaksasi untuk siswa, dan kita bisa mencoba lagi atau kembali ke home. Yang mana di sini siswa bisa kembali lagi apakah ingin mengulang materi, kita klik materi. Atau kalau tidak mau mengulang materi bisa klik yang lain, yaitu seperti quiz dan games. Atau kalau ingin berkunjung kepada YouTube dari si membuat bisa mengklik ini. Atau jika sudah bosan atau sudah selesai pembelajaran maka bisa keluar. Nah, kita klik keluar pada kasus ini, dan akan muncul ini. Apakah Anda yakin? Maka kita bisa mengklik keluar atau kembali. Kalau kita kembali, kita akan kembali ke menu home, tapi kalau kita keluar, maka kita akan keluar. Nah, inilah media Coprod. Kita klik keluar dan akan keluar. Nah, itulah Coprod, media pembelajaran matematika tentang peluang. Harapannya, media ini dapat dipergunakan untuk seluruh siswa Indonesia dimanapun mereka berada, terutama di kondisi pandemi saat ini yang mana mengharuskan siswa lebih banyak memahami sendiri karena keterbatasan dari guru dan keadaan yang ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.